diri Beritakanlah saya Injil. kepada semua manusia, semua makhluk, seluruh dunia. Baik. Tidak cukup lagi. Apa data nomor 20-nya? Yang mana? 20 apa? 20 apa? Data 20-nya apa? 20 apa? Bacakan. Jangan comot-comot ayat. Saya tahu kamu Raja Comot. Iya. Saya kan supaya nggak comot, baca nomor 20-nya. Ya, bacakan 20 apa? Matius 28, tadi kan 19, beritakanlah Injil, maksudnya beritakanlah Yesus kepada seluruh makhluk, betul? Ya. Ketika Yesus diberitakan, apanya Yesus yang diberitakan? Ucapannya, ucapannya Yesus, kakinya Yesus, atau apanya Yesus yang mau diberitakan ke seluruh makhluk? Ucapannya, kematian dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Penebusan dosa melalui darah Yesus. Baik. Di mana Yesus mengajak? Di mana Yesus? Jalan di mana Yesus? Pak, otaknya dikembalikan. Siapa yang datang kepada Bapa, otaknya sudah jauh sekali jatuh. Otaknya dinaikkan kembali. Yang perlu diberitakan. Otaknya dinaikkan kembali di kepala. Keselamatan di luar diri Yesus. Pak, otaknya diangkat kembali. Itu jatuh otaknya tuh. Tuh, otaknya jatuh tercecer. Naikkan kembali ke kepala. Matius 28 nomor 19. Ya kan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Ya. Jadikanlah kan itu. Jadikanlah katanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Anda mengatakan Injil itu adalah Yesus, yang saya tanya, Injil yang dimaksud di sini ucapan Yesus kah atau ucapan orang lain? Injil itu bukan ucapan, bukan kitab, bukan perkataan. Oke, baik. Kalau Injil di Al-Quran itu memang ucapan, itu perkataan, itu wahyu. Kalau dalam bahasa Yunani, Injil itu apa? Bahasa Yunaninya? Igalion. Apa artinya? Kabar baik. Ya, itu kabar. Itu kabar. Kalau kabar itu apa? Kalau kabar itu apa? Kalau kabar itu apa? Kabar keselamatan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau berbicara mengenai kabar, Pak, berarti berbicara mengenai perkataan, betul? Mana ada perkataan? Jadi kabar itu apa? Coba Anda beritakan kabar kepada saya. Kabar keselamatan melalui diri Yesus Kristus. Nah, kalau berbicara mengenai kabar, berarti bercerita tentang berita. Kabar ini berita. Berita yang benar. Berita yang benar. Tuh, berita Pak, kalau Yesus. Kabar itu apa kabar? Hei. Otaknya jangan jatuh, Pak. Taruh lagi kayak tadi. Taruh lagi. Kabar itu apa kabar? Kabar itu pemberitaan. Kabar itu kitab. Mulai kacau. Otaknya simpan lagi. Otak simpan lagi, Pak, di atas. Jangan dikantongin. Taruh lagi. Nah, bagus. Ya, kayak gitu. Bagus. Nah, ini. Kabar itu apa dalam bahasa Anda? Kabar itu adalah warta, kan? Iya, betul. Nah, warta itu apa? Berita, kan? Berita. Nah, berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut Pak Bom Bom? Berita yang benar itu bersumber dari mulut Yesus atau bersumber dari mulut orang lain? Ini tidak ada apa-apa kaitan dengan Injil. Oh, tidak bisa kayak begitu, Pak. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata, aku tidak membawa berita, kecuali apa yang aku beritakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku beritakan dan aku kabarkan. Itu kata Yesus. Ya, memang. Nah, sekarang Injil ini berasal dari mulut Yesus atau bukan? Injil adalah diri Yesus. Mulai lagi. Tadi katanya Injil Evangelion. Adalah pribadi Yesus. Tadi katanya Injil Evangelion dalam bahasa Yunani. Injil bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika dia masih bayi. Kitab susu Maryam. Itu Injil. Injil itu yang diterima oleh Isa itu bahasa
masih bayi, itu Injil. Tapi Injil Injil itu, dalam Kristen ialah kabar baik, kalau begitu, berita dengar, keselamatan. Apa dengar, berita itu? dengar. Pribadi Yesus sendiri. Oke, Jadi kalau jangan begitu, samakan Injil pribadi Yesus dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi. oke, Beda itu. oke, sekarang Kamu naikkan otak. keliru. Kamu coba paksakan itu dengan sini. Oke. Tidak ada kaitan. Oke, baik. Itu otak yang Ya. tercecer di lantai dinaikkan kembali. Dengarkan saya. Ya, jangan bawakan pemahaman Anda Otak dalam Injil Anda di itu yang Al-Quran tercecer di ke lantai, dalam simpan kembali di Kristen. kepala. Habis itu dengarkan saya. Kalau Anda tidak ingin menyamakan antara Injil dengan Evangelion, kenapa di kitab Anda tertuliskan Injil? Kenapa? Hah? Kenapa? Injil Injil apa? adalah asal kata dari Evangelion. Asal kata. Ini Bapak ini Bukan kayak Paulus bahasa suka Arab. menyesat. Hei, Injil bukan Injil bahasa itu Arab. bahasa Quran. Hei, Injil itu bahasa Quran. Injil Dasar bahlul pemakan monyet. Kau sok pintar. Injil itu bahasa Arab. Bahasa Yunaninya Evangelion. Injil itu adalah ketetapan yang datang kepada Nabi Isa. Evangelion itu adalah surat-surat kabar yang dituliskan orang-orang yang tidak dikenal, yang menceritakan tentang Yesus. Bahlul. Oh, pancing juga saya naik darah. Injil itu isim alam yang ditujukan kepada ketetapan yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Bani Israel. Itu Injil. Ketetapan Tuhan yang datang berupa firman kepada Nabi Isa. Itu Injil. Kalau Evangelion, itu adalah kabar duka cita, kabar gembira, surat kabar. Itu Evangelion. Pahami itu dulu. Kalau Anda mengatakan Injil tidak sama seperti di Kristen, lalu kenapa Anda menggunakan kata Injil? Pakai aja Evangelion. Gak usah pakai Injil kalau memang beda. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil, berarti Anda mengatakan bahwa Injil ini adalah Yesus yang cakupannya firman Tuhan, ucapan Tuhan, kalam Tuhan. Berarti merujuk kepada lisannya Yesus. Kalau berbicara mengenai lisannya Yesus, berarti apa yang terlontar keluar dari mulutnya Yesus itulah Injil. Jadi kesimpulan saya, dengarkan Pak, sebelum Anda pretelin dulu otaknya. Injil adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Evangelion adalah kabar gembira yang keluar dari mulutnya para wartawan. Beda kan? Sampai di sini beda kan? Injil, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Evangelion, Biblika, Biblos adalah surat kabar yang dituliskan hasil yang keluar dari mulut para pewarta. Makanya disebut kabar gembira, kabar duka cita. Itu Evangelion, Biblika. Nah, sekarang berbicara mengenai pengutusan Yesus, di manakah dia diutus? Di Bani Israel. Untuk siapa dia diutus? Tanya Yesus. Wahai Yesus, ente diutus untuk siapa? Domba-domba sesat dari Bani Israel. Nah, itu pengakuan dari mulutnya. Matius 15 nomor 24. Ada juga diterangkan di dalam, ya, tapi jangan Al-Quran, Anda membedakan, bukan? Nah, sekarang tolong tunjukkan kata-kata yang terlontar dari mulut Yesus sendiri, bukan dari Evangelion, tapi dari Injil yang keluar dari mulut Yesus, yang mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Silakan. Saya tunggu. Otak dipakai, kuping dipakai, mata dipakai, mulut dipakai. Silakan, fungsikan keempat-empatnya. Buka mic-nya, Bang. Buka mic-nya, nggak kedengeran kalau di mute. Bukan cuman otak yang jatuh, matanya juga keluar. Kayaknya cari mata dia di lantai. Disuruh buka mic, dia buka celana. Ya. Iya. Ayo Bang. Markus 1:14, Yesus menuju ke Galilea. Di sana dia memberitakan Injil Allah. Apa Injil Allah itu?
Bisa Anda jawab? Yesus Buka adalah mute-nya, dia di mute itu Bang, jadi dia nggak tahu cara bukanya. Habis Yesus terus. adalah Injil. Kata Anda, Yesus memberitakan Injil Allah. Maksudnya apa itu? Silakan. Apa itu? Yesus di dalam Markus 1:14 memberitakan Injil Allah. Itu apa? Injil, dirinya, Oh, Yesus keselamatan, kabar Yesus. baik, kabar sukacita. Aduh, jangan terlalu melebar dulu. Yesus Yesus, datang untuk menyerahkan nyawanya. nenek mau Yesus kiper. datang untuk Jangan Anda campur Mati. adukan ajaran Yesus Itulah dengan yang ajaran Yesus Kristen. beritakan. Aduh, parah ini, parah. Ya, saya jelaskan. Jangan Parah, potong. parah. Sabar. Saya Sabar, luruskan sabar. dulu. Jangan potong. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil. Ah, Oke? Kata Oke. Anda Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Betul? Nah, berarti Yesus bercerita tentang dirinya. Betul? Nah, Betul. di mana Yesus berkata, "Aku untuk seluruh bangsa manusia"? Ada lagi domba-domba lain dari kandang-kandang lain Oke. yang perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba yang sama. Baik, domba ini Kandang-kandang lain artinya kandang-kandang di luar Bani Israel. Kandang domba-domba dari Anda Bani salah. Israel. Anda salah. Domba di luar kandang maksudnya domba di luar Yerusalem. Itu baru betul. Loh. Mana ada? Jangan orang percaya begitu. Jangan melucukan. Loh. Sekarang saya tanya. Taksiran bodoh itu. Oke, mari kita buktikan. Tidak ada orang percaya itu. Oke. Domba ini identik dengan bangsa apa? Oke. Hei. Domba identik dengan bangsa apa? Suku apa? Israel. Nah, pintar. Domba ini julukan untuk bangsa mana, Pak? Domba ini julukan untuk bangsa mana? Tak kasih dalil. Yeremia 50 nomor 17. Di situ dikatakan Yisrael Israel domba. Israel adalah domba. Jadi yang dimaksud dengan domba itu adalah Bani Israel. Dalilnya Yeremia 50:17. Israel itu bahasa Ibrani-nya tuh. Yang dimaksud domba adalah Israel. Keturunan Israel, maka dia disebut Ben Israel. Yang disebut domba adalah Ben Israel, anak dari Nabi Yakub. Domba di luar kandang Bang Juma di mana? Domba di luar kandang adalah baca Yehezkiel 5 nomor 12. Nah, ini pelajaran ini Bapak supaya Anda cerdas, jangan selama-lamanya ninggalin akal. Oke, kita lihat Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Aku hembuskan sepertiga domba dari Bani Israel ke seluruh penjuru mata angin. Sehingga Bani Israel ke Indonesia pun sampai. Bahkan masih ada satu Bani Israel yang tinggal di Indonesia yang usianya sudah 2000 tahun, yaitu Pak Bom Bom, ada di Papua sana. Nyangkut di pohon toge. Itulah Bom Bom. Bani Israel. Israel kepepet. Jadi yang dimaksud domba yang di luar kandang adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan Tuhan keluar dari Yerusalem. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat. Belajar bersama Bang Suma, Anda akan cerdas dan akan meninggalkan kegilaan secara permanen.
Kita lihat di dalam Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku. Di situ dikatakan dengan bahasa tezon atau tezon, kambing domba. Kamu biarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahatmu. Demikianlah firman Tuhan. Baca nomor 3. Baca nomor 3. Supaya Anda tidak gila permanen. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa domba-dombaku dari segala negeri kemana aku dulu mencerai-beraikan mereka. Berarti domba yang bercerai-berai itulah yang kemudian disebut sebagai domba di luar kandang. Atau domba yang sudah meninggalkan tanah Kanaan, tanah Yerusalem yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Yakub. Diskusi dengan Bang Suma, tolong otaknya upayakan tetap siaga di atas kepala. Jangan di pantat. Supaya bisa waras. Jadi Kristen itu Pak bukan domba. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka bukan dari keturunan yang diusir, yang dihembuskan, yang dicerai-beraikan untuk meninggalkan kalangan domba Bani Israel. Kristen adalah serigala yang nyamar seperti domba. Terima kasih Dinda Ali. Barakallahu fiik. Belajar lagi, ya, belajar lagi. Makanya Yesus mengatakan ya sudah. Silakan. Ketika Yesus berkata, Anda dengar nggak ya, penjelasan saya tadi? dengar, tapi tidak ada kaitan dengan ayat itu, tidak ada. Yang dimaksud domba itu Israel, Pak. Biar saya jelaskan. Silakan. Sabar. Silakan. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba yang sesat ya, dari Bani Israel, itu bukan terhad kepada Yerusalem saja, tapi bukan terhad kepada tempat di Israel saja. Itu sudah meliputi seluruh dunia, sebab banyak bani-bani Israel yang sudah pupus ketika pembuangan ke Asyur dan Babel. 10 suku utara itu di Israel Utara telah dibawa penjajahan dan banyak yang pupus. Suku 12 suku itu 10-nya banyak yang pupus. Dan hanya tinggal Yehuda, Benyamin di selatan. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, sudah meliputi seluruh 12 suku Bani Israel, bukan saja di Israel, juga di luar Israel. Termasuk di mana-mana lah, itu sudah menyeluruh. Itu yang dibacakan di Perjanjian Lama tuh. Bukan yang di luar Israel, bangsa-bangsa Israel yang di luar itu, bukan kandang-kandang lain. Jadi tidak ada kaitan. Jadi bila Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel kepada 12 suku itu, sudah menyeluruh, bukan untuk yang berada di kawasan Yerusalem dan Israel saja, tapi sudah meliputi seluruh dunia, di luar, diaspora semua. Dan ketika Yesus berkata, ada domba-domba lain dari kandang-kandang lain, itu juga perlu aku bawa supaya menjadi satu kawanan domba dengan domba dari Bani Israel. Itu sebab Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah roti hidup. Gini Pak, tolong tunjukkan. Pergi beritakan diriku, Injil. Tolong tunjukkan data. Kepada segala makhluk. Tolong tunjukkan data dulu ke saya. Domba itu ada bisa digelari non-Yahudi. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 50, makhluk pertama yang digelari domba itu Yakub.
Keturunan Yakub, keturunan Israel itu domba. Yisrael say. Oke, Bani Israel sama dengan domba. Berarti yang mendapatkan gelar domba hanya Bani Yakub. Tak ada domba di luar Bani Yakub, tak ada. Nah, coba kalau Anda mengatakan Anda juga domba, tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan Elohim menyebut non Yakub, non Israel sebagai domba. Tertulis di mana dalilnya? Silakan. Saya tunggu. Buka mute-nya, dia nggak tahu di mute bang, dia ngoceh terus dia kan. Buka mute-nya, kamu di mute itu, suaramu nggak kedengeran. Terus, 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 terus. Biar dia cari dalil dulu. Dia keliling cari dalil itu. Cari sampai itu. dapat. Sampai Dia dapat. Dia lagi mikir. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan Israel say Bazar Nadah. Dengar suara saya? Ya, sekarang coba ini di kitabnya dengar. di kitabnya Dengar Yahudi. suara. Dengar. Di kitabnya Yahudi disebut yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Sekarang tolong tunjukkan ada keturunan non Yakub yang disebut domba. Silakan. Jadi sudah jelas, silakan. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, bukan di Yerusalem, bukan di Israel, seluruh dunia. Iya, karena Termasuk memang yang di Indonesia. Nah, iya, karena jadi, memang Bani betulkan Israel pemahaman itu. karena Betulkan memang Bani pemahaman Israel dengar dulu, yang disebut domba itu Bani Yakub. Betul? Nah, sekarang domba di luar Bani Israel apa? Domba yang di luar kandang ini apa? Keselamatan berasal daripada bangsa Israel. Sehingga Yesus datang, penggenapan Mesias itu dari Bani Israel, maka bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah anak-anak sulung. Mereka adalah domba. Betul. Iya. Sekarang Bani Israel Tapi itu domba. setelah penggenapan Mesias itu, Yang saya tanya, tolong tunjukkan Yesus dalilnya. menjadi gembala yang baik. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus adalah domba. Sama dari Israel atau bukan Israel. Itu Anda ngomong apa? Ada lagi Yesus padaku, sendiri mengatakan itu. Ada lagi padaku domba-domba di luar kandang. Kandang di sini dalam bahasa Yunani aule. Aule itu artinya halaman atau pelataran atau rumah. Jadi yang dimaksud di sini Yesus, ada lagi domba, ada lagi Bani Israel di luar pelataran tempat Yesus berbicara, mengajar keliling di Galilea pada saat itu. Salah pemahaman. Tidak ada Salah Kristen yang pemahaman mahal juga. begitu. Oh memang karena Kristen ini adalah penyusup serigala yang nyamar domba. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata, aku datang untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel, itu sudah meliputi seluruh dunia. Oh tidak. Dayuspara yang berada di luar Israel. Iya, betul itu. Tapi sekarang ketika dia berbicara di Yohanes 10 nomor 16, apa yang dikatakan di situ? Kata aule, Pak. Ada lagi padaku domba-domba yang bukan dari aule, yang bukan dari pelataran, yang bukan dari halaman, yang bukan dari rumah ini. Yang bukan dari rumah ini, yang bukan dari pelataran ini, yang bukan dari halaman ini. Artinya bukan dari kota di mana saya ini keliling. Masih ada banyak Bani Israel yang sesat di luar daripada halaman ini. Tolong Pak, pakai akal kalau belajar. Tolong. Yohanes 10 nomor 16 kan yang jadi rujukan saudara. Nah sekarang mari kembali ke dalam original teksnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kandang. Kandang apa ini? Kandang atau halaman tempat dia mengajar. Yesus mengajar di mana? Di Galilea. Artinya masih ada domba Bani Israel di luar kota Galilea ini.
Di mana itu? Ya di luar daripada kota di mana, halaman di mana Yesus mutar-mutar mengajar Bible, mengajar Injil, sorry. Itu yang perlu Anda paham. Jadi domba yang di luar kandang, domba yang di luar halaman, domba di luar pelataran, domba di luar bangunan rumah tempat Yesus mengajar, itu tetaplah Bani Yakub, bukan larinya ke bangsa Kristen. Paham? Gak paham juga. Makanya Yesus berpesan di Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus untuk non-Israel. Galatia 5 nomor 16. Paulus diutus untuk kalian. Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Tolong pakai akal. Diskusi dengan Bang Suma memang berat syaratnya untuk Kristen. Karena untuk memahami Bible harus menggunakan akal, bukan doktrin. Yesus mengatakan, ini yang dikatakan progresif. Progresif. Bermula Apa? dengan Bani Anak KKN Israel. apa? Dan pergi. Ada ayatnya, Yesus mengatakan, Di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan ke seluruh dunia. Oke. Itulah yang namanya progresif. Oke, tertulis di mana? Beritakanlah Injil Tertulis di mana? dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, ke seluruh dunia. Itulah yang dinamakan progresif. Mula dengan Bani Israel dulu. Sebab mereka yang memegang kitab perjanjian lama yang menubuatkan mengenai diriku. Menubuatkan mengenai kedatanganku sebagai Mesias yang akan menebus dosa. Jadi beritakan kepada Bani Israel, karena mereka yang tahu dahulu mengenai diriku. Dalam perjanjian lama ada lebih kurang 350 ayat yang menubuatkan Yesus Kristus. Jadi dimulakan dengan Bani Israel. Kemudian pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, pergi ke seluruh dunia. Itu dari Yesus sendiri. Oke, baik. Saya tanggapi ya Pak ya, gantian kita ya. Yang Bapak kutip itu adalah karangan Lukas. Itu karangan Lukas tuh. Karangan Lukas yang ditulis spesial untuk seseorang kaisar bernama Theophilus. Tunggu sabar dulu. Sabar dulu. Ini karangan Lukas ini yang Anda baca, yang Anda bacakan kepada saya itu saya tahu. Kisah wartawan Lukas nomor 8 bab 1. Tahu saya, paham saya tentang itu. Sabar dulu. Itu bukan orang berdiskusi namanya. Loh, ini saya baca data. Ini saya bacakan kepada saudara nih. Hai Theophilus. Siapa Theophilus ini? Baca Lukas 1 nomor 1. Kalau Anda ingin tahu, hai Theophilus. Theophilus ini adalah seorang kaisar yang menerima surat dari Lukas. Dan Theophilus menulis surat khusus, spesial, hanya untuk Theophilus saja. Lukas menulis surat hanya untuk Theophilus, bukan untuk dijadikan firman Tuhan. Lalu kemudian baca sampai habis. Sabar dulu. Baca sampai ayat 5. Sabar dulu. Mananya yang harus saya baca? Lukas 1. Oke. Saya bacakan. Oke. Saya bacakan Lukas 1 ya. Iya. Oke. Lukas 1 di sini jelas dikatakan oleh Lukas sendiri. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Antara kita artinya antara Theophilus dan Lukas. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula dari pelayan firman. Karena itu, aku, Lukas, menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Menyelidiki. Jadi ini bukan firman Tuhan. Menyelidiki peristiwa. Berarti ada cerita-cerita yang dia selidiki. Aku mengambil keputusan nih, bukan pewahyuan ini, bukan firman Tuhan, bukan dari Yesus. Aku Lukas mengambil keputusan, membukukannya. Tuh. Dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Kata siapa? Kata Lukas. Kepada siapa? Theophilus. Nah, nomor 5. Dengarkan nomor 5. Pada zaman Herodes,
Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Pamannya bernama Bombom. Tak ada hubungannya, Pak. Jadi jangan ngadi-ngadi ngajarin saya asal ngocor, asal ngomong, asal nyerocos. Jangan. Kembali ke surat Paulus untuk Theophilus. Kisah Para Rasul 1 nomor 8 yang kedua. Sabar dulu. Tidak, kita berita mengenai Lukas. Saya masuk dulu nih di dalam Kisah Para Rasul yang surat wartawan tadi yang Tahukah dibukukan. Lukas itu siapa? Lukas itu asisten Paulus. Lukas itu adalah murid Yesus dari kumpulan 70 orang. Tak ada. Apa bukti tiada? Tunjukkan bukti. Tunjukkan bukti, kita sama-sama menunjukkan bukti. Apakah Lukas murid Yesus atau Lukas murid Paulus? Bisa? Lukas adalah murid Yesus dari kumpulan 70. Mari kita lihat. Yang menyaksikannya adalah Polikarpus, Iranius. Siapa Polikarpus? Murid Yohanes. Siapa Iranius? Murid Polikarpus. Kita buktikan. Mereka semua hidup Saya selamat. tunggu, Pak. Mereka yang menyaksikan bahwa saya Lukas tunggu. adalah murid Saya daripada 70. Saya tunggu dalilnya. Lukas murid Yesus itu di mana? Dengarkan saya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, "Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis." Adakah Lukas di situ? Yesus. Adakah Lukas di situ? Lukas bukan murid Yesus. Sedangkan Polikarpus, murid Yohanes, Lukas bukan murid Polikarpus, Lukas. mereka ada data-datanya, Pertanyaan catatan-catatannya saya. bahwa Lukas adalah murid Pertanyaannya. dari Yesus dari kumpulan 70 murid. Salah, itu fitnah. Apa Itu fitnah. fitnah? Itu fitnah. Ada Saya kasih data sekarang. datanya. Ini datanya. Ini saya kasih data. Saya kasih data sekarang. Giliran saya memberikan data kepada saudara. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, Paulus. Wahai Lukas, muridku yang kekasih, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena Markus pelayanannya penting bagiku. Ini Paulus yang berkata. Betul. Hanya Lukas yang tinggal denganku. Betul, Wahai Lukas tidak murid Yesus. jemputlah. Tolong tunjukkan di mana kemudian Yesus menyebut Lukas sebagai murid. Betul, Lukas adalah rakan penginjil bersama Paulus. Muridnya Tapi kan. Nah, sekarang tolong Catatan tunjukkan gereja bukti. awal, Tolong tunjukkan catatan gereja awal dari Polikarpus. Polikarpus. Kirain Yesus. Tadi katanya Injil itu adalah Yesus. Berarti Yesus yang harus berkata. Sama seperti ketika dia memanggil Filipus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Itu baru bukti bahwa Filipus itu murid Yesus. Sekarang mana bukti bahwa Yesus itu, bahwa Lukas itu adalah murid Yesus? Mana buktinya? Mana bukti Bapak- Lukas bukan murid Yesus? Mana bukti Lukas Mana bukan? bukti Lukas bukan murid Yesus? Buktinya. Tunjukkan. Oke. Gereja bukti. Kristen punya bukti Itu bahwa gereja, Markus Pak. dan Lukas adalah murid gereja Kristen. Yesus mendirikan dari gereja enggak? abad pertama. Yesus mendirikan Polikarpus, gereja enggak? Iranius. Yesus mendirikan Sekarang- gereja tidak? Sekarang tunjukkan. Yesus mendirikan gereja tidak? Maka bukan murid Yesus. Buktinya. Argumen Buktinya kamu. Buktinya Lukas bukan murid Yesus. Buktinya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lukas ini bangsa apa, Lukas? Lukas ini orang mana, Pak? Hei, Aku diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Lukas ini Bani apa? Ada domba-domba lain. dari Kenapa lari ke situ, lain. Bapak? Iya. Lukas itu. ini orang Betul. apa? Lukas ini orang apa? Ini orang kalau terpojok belaga bego dia yang kalau terpojok. Ku bilang otaknya nggak disimpan di kepala. Lukas ini orang apa, Pak?
Itu saya tidak jelas, tapi ada- Lukas itu orang Yunani. Sementara Yesus diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. salah. Berarti Yesus Lukas. datang kepada semua manusia. Mana dalilnya? Yang datang untuk domba Israel adalah Nabi Isa di Quran. Mana dalilnya yang adalah Yesus untuk semua keponakan manusia? Nabi Musa. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh manusia? Mana pengakuan Yesus? Yang datang untuk Bani Israel adalah Nabi Isa keponakan Musa. Mana dalilnya Itu yang Yesus datang untuk untuk seluruh Israel. umat manusia? Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Isa untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Pergilah Rasulullah jadikan semua ilaikum. bangsa. Gak lucu Pak, gak lucu. Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya untuk domba. Masih ada juga domba di luar kandang, maksudnya masih ada Bani Israel di luar daripada. Salah, tak betul. Coba. itu Coba. konyol pemahaman tuh, Oke, konyol. baik. Coba Yohanes 10 nomor 16, silakan Anda baca. Baca. Silakan. Baca. Ya Anda yang baca, Baca, Anda kan? mengatakan saya konyol. Sekarang Anda yang baca. Saya tidak ingat, bacakan. Wah, gimana Anda mau paham dari saya? Ya. Tidak ingat. Bagaimana Anda bisa merasa lebih paham daripada saya Ya, kalau gitu? Ya, comot ayat boleh lah, bacakan. Anda comot Bacakan. ayat coba. Saya minta Anda comot Yohanes 10 nomor 16. Bisa nggak? Comot aja nggak bisa, Saya- apalagi ngerti. Saya telah tunjukkan banyak ayat Nah, coba Yesus Anda bacakan Yohanes 10 nomor 16. untuk Bacakan. semua manusia. Bacakan Dari saya, mulut bacakan Yesus. saya dalilnya. Kalau Yesus untuk seluruh manusia, bacakan saya. Bagaimana Bang Juma suruh bacakan, dia gak punya Bible. Bukan nggak punya. Orang kalau Kristen cinta kepada agamanya, harusnya itu minimal disimpan di telapak kaki. Artinya dia sudah tahu. Ini Umat Kristen Yohanes bukan 10. umat hafalan. Loh, Umat kalau Kristen umat cerdas. bagaimana Bukan umat ceritanya umat? kebingungan. Saya bacakan dalilnya ya. Umat Kristen itu diajarkan untuk mematikan akal. Nggak boleh pakai akal orang Kristen itu. Ya. Orang Kristen itu Kamu haram tidak hukumnya pakai akal. Orang Kristen haram hukumnya pakai otak, kata Paulus. Kamu tidak dapat buktikan Lukas bukan murid Yesus. Loh, tadi aku diutus kepada domba. Lukas Itu orang tidak ada kaitan Yunani. dengan itu. Lukas Yesus orang mana? mengatakan Lukas Yesus orang datang mana? untuk- Lukas orang Yesus- mana? Lukas orang mana? Kalaupun dia Yunani, Yesus Mampus. Kalaupun dia Yunani, udah kau jawab. Berarti dia bukan murid Yesus. Bapak ini gimana toh? Bapak ini piye toh, Mas? Lawang Lukas Lukas itu orang yang dituliskan dalam perjanjian baru. Lukas itu adalah penginjil untuk orang-orang Yunani. Yesus tidak mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel. Tidak ada. Matius 15 Pak nomor 25 itu jelas Banyak. aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Piye toh? Ya, Terus kok ayat Mas, seterusnya. apa Baca seterusnya? konteksnya. Baca, mari kita Baca baca konteksnya. konteksnya, Oke, baca ayat konteksnya. itu. Oke, mari kita baca Mengenai konteksnya. seorang perempuan Ya, Kanaan. perempuan Baca Kanaan. konteksnya. Oke, perempuan Jangan di Kanaan luar ini, konteks. perempuan Dan Kanaan ini disebut apa oleh Yesus, Pak? Domba. Pak, Selain Pak, dia datang untuk Pak, seluruh Pak, dunia. Pak. Kepada segala bangsa, segala makhluk. Yesus ada mengatakan Bang, begitu. Salah mute. Kandang-kandang Bukan. lain. Cuma itu Bapak Haji gimana Kanaan sih? ini disebut apa oleh Yesus? Yesus Wanita Kanaan ini disebut apa oleh Yesus? Anjrit, Guguk. Hei, anjrit, wanita Kanaan yang bukan orang Yahudi ini oleh Yesus sebut apa? anjing. anjrit. Nah, kenapa disebut domba? Kenapa disebut domba? Kenapa? Tahukah konteksnya? Tahukah Saya konteks? tahu, saya tahu. Bahkan Ah. wanita ini percaya setengah mati kepada Yesus. Sangat percaya. Sangat percaya. Melepas itu, Sangat tahukah percaya. konteksnya?
Tahu, Tahukah konteksnya? tahu. Siapa Saking percayanya kepada Yesus, anak wanita tersebut sembuh. Nah, lalu setelah anak wanita tersebut sembuh, Yesus mengatakan imannya benar, imannya besar. Yesus menyebutnya apa? Kucing atau guguk? Tahukah Jawab tahu dulu. hubungan di antara Jawab dulu. saya menjawab. Yesus Tapi- menyebutnya apa? Sebut anjing. Anjing. Berarti di luar Yahudi disebut apa oleh Yesus? Oke, saya jawab. Apa? Tahukah hubungan di antara bangsa Ya, Kanaan jawab dan dulu. bangsa Jawab Israel? dulu. Yesus menyebut di luar Yahudi yang percaya dirinya disebut dengan sebutan apa? Siapa perempuan itu? Ini Disebut dengan sebutan apa orang-orang yang percaya di luar Yahudi? Bukan di luar Guguk. Yahudi. Siapa bangsa perempuan itu? Jangan begitu. Siapa Jangan begitu. bangsa perempuan Oten. itu? Jangan Jangan. begitu. Oten Jangan boton. kaitkan Kalau- kepada semua bangsa. Siapa Ini, bangsa perempuan itu? Bapak, orang yang Tidak. hidup sesaman Yesus, dengar. Orang yang hidup sesaman Yesus, satu, sesaman Yesus nih, satu. Dua, orang yang hidup bicara langsung dengan Yesus. Tiga, orang yang mengaku di depan Yesus sebagai orang yang percaya. Empat, orang yang mengaku makan sampah dari Bani Israel yang jatuh dari meja Bani Israel. Lima, orang yang kemudian percaya dengan sepenuh hati Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Keenam, orang yang bukan menjadi pengikut Yesus berhadapan langsung dengan Yesus. Yesus gelari dengan gelar anjing. Lalu bagaimana Sudah. dengan kalian orang Kristen? Sudah. Digelari apa oleh Yesus? Sudah. Bertemu tidak pernah, bercakap tidak pernah, pengikut juga bukan. Lalu Anda digelari Sudah. apa dengan Yesus? Oleh Yesus. Sudah. Panjang betul. Digelari apa Anda dengan Yesus? Jawab. Serigala. Serigala. serigala berbulu domba. Jangan. Digelari apa oleh Yesus? Domba. Yang mengikutnya dipanggil domba. Kamu baru Berbalik bulunya. kepada perempuan Kanaan itu. Mama Kali ini, Kak, orang kali yang ini nggak- disembuhkan Yesus aja anaknya masih disebut Jing. apalagi ente. Ente siapa? Kalau mau melihat Anda disebut apa, lihat. Nih saya kasih ya. Yesus menyebut Tahu, Kak? Kristen. Yesus Diam, menyebut diam. Kristen. Dengar, jangan ajarin saya. Oke, saya ahli kitab, Anda bahlul kitab. Dengarkan saya. Yesus menyebut Konyol. Kristen ini. Terusin aja, Mas. Terusin Yang aja. ngajarin ente Bible dari tadi kan saya kan? Berarti Anda bahlul kitab. Dengarkan. Matius 7. Disebut apakah Kristen ini oleh Yesus? Kita lihat Matius 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Nah sekarang Anda bukan domba kan? Menyamarkan Tahukah Anda. hubungan Kanaan dengan Diam dulu. Gurumu lagi mau mengajar. Tadi ku bilang jangan buat otakmu itu tercecer di lantai. Simpan di otak, di kepala supaya tetap bisa sejarah memahami pengajaran. Alkitab? Jangan ajarin saya Bible. Bible ini cuma surat kabar. Jangan ajarin saya. Sejarah bangsa Israel. Ini cuma surat kabar. Ini bukan Alkitab. Sabar. Ini Terusin cuma aja, banyak surat banget. wartawan. Terusin aja. Nah, dengarkan saya. Dengarkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang bukan domba nyamar domba. Siapa itu? Kristen. Oke? Apa buktinya bahwa itu adalah Kristen? Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh orang yang nyamar domba inilah kemudian kalian disebut dengan sebutan serigala. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apakah domba makan daging? Tidak. Apakah serigala makan daging? Babi? Yes. Tolong tunjukkan kepada saya domba makan daging babi. Gak ada. Kalau serigala makan daging babi, lihat di gereja. Jadi jangan ngarang bebas, Pak. Jangan ngarang bebas. Anda itu bukan domba. Anda itu serigala. Wanita yang berhadapan langsung Yesus aja, yang percaya sepenuh hati sampai anaknya sembuh.
disebut guguk oleh Yesus, apalagi ente. Tahukah mengapa perempuan Kanaan disebut anjing? Ya, kenapa? Tahukah sejarah Kanaan dengan bangsa Israel? Iya, kenapa? Bangsa Kanaan dan bangsa Israel adalah bangsa yang sangat bermusuhan. Terus? Dari zaman Abraham lagi, dari Nanti kena zaman sendiri Musa. argumennya nih. Kena sendiri dia nanti. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, bangsa Kanaan itu adalah bagai anjing. Karena dosa-dosa mereka terhadap bangsa Israel adalah begitu besar. Jadi dalam pandangan bangsa Israel, orang Yahudi, bangsa Kanaan itu dipandang sebagai anjing. Jadi ketika Yesus bersama dengan perempuan Kanaan itu, Yesus coba membetulkan, Yesus ingin membetulkan persepsi bangsa Israel itu terhadap bangsa Kanaan. Sebab di hadapan bangsa Israel ini, orang-orang Kanaan ini adalah adalah anjing. Jadi ketika perempuan itu datang, merayu-rayu, mula-mula Yesus tidak melayan. Bila murid-muridnya melarang perempuan itu dan perempuan itu berterusan. Jadi Yesus ingin menunjukkan satu pelajaran kepada bangsa Israel yang mereka memandang orang Kanani sebagai anjing. Dan Yesus ingin menunjukkan bagaimana iman orang Kanaan itu, perempuan Kanaan itu. Jadi yang Yesus mau tunjukkan, keselamatan itu bukan karena kita bangsa ini atau bangsa ini, bukan karena ras Ngomong kulit, apa sih ini orang ini? tetapi adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi Perempuan itu Yesus manusia atau ingin binatang? membetulkan pandangan orang Israel perempuan itu kepada manusia atau orang binatang? Kanaan. Tolong. Dan selepas itu Nggak bisa, nggak bisa. Yesus perempuan itu manusia atau binatang? Ibu, Perempuan itu besarlah manusia atau iman. binatang? Ya sekarang biar Banyumayan nanggapi dulu Bang Heri. Enggak, katanya tadi dia datang untuk seluruh umat manusia. Saya tanya, perempuan itu manusia atau binatang? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai tanah Kanaan ini Yesus adalah ingin membetulkan persepsi bangsa Israel. Jangan Ini orang kenapa sih? Nih, diam dulu. sedang sesuatu bangsa. Weh, diam Tidak dulu. tidak ada orang yang bisa Anda bodoh-bodohi di sini, Pak. Nggak ada. Anda Ih, lebih paham. bandel kali nih orang. Gantian Pak. Dia nampak perkataan anjing, dia terus cabut. Weh, Apa yang berlaku? Yesus diam dulu. Dah, diam dulu, diam. Ih, Ibu. bandel kali nih orang. selamat. Oh ya, bentar ya Pak ya. Bentar ya. Tarik napas dulu ya. Itu. Ih, ngeyel kali dikasih tahu. Tidak ada orang yang bisa, Anda tidak akan mampu membodohi orang yang berakal, Pak. Kalau di gereja boleh, kalau di sini enggak. Yang syakta Alkitab adalah Zuma. Oke. Mari kita adu pengetahuan kita. Mari kita adu pengetahuan kita tentang Bible. Matius 15 ini Yesus berbicara kepada siapa di sini? Ayo. Giliran ditanya nggak dibukanya mute-nya. Ayo. Memang baluap. Yesus berbicara kepada siapa pada saat dia menasehatkan orang agar waspada kepada nabi palsu? Yesus berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Farisi. Orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi Farisi yang menentangnya, bukan Orang Yahudi yang atau orang mengikutinya. Kristen? Hei, dengarkan saya. Hei. Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 tentang nabi palsu, Yesus sedang berbicara menasehatkan orang Yahudi atau menasehatkan orang Kristen? Orang Yahudi yang menentangnya, bukan orang Yahudi yang mengikutinya. Yahudi yang mengikut Malu dia Yesus, mengakui orang Kristen. Yesus, Malu dia. Yahudi yang tidak Udah mengikuti. tidak dia malu kok ngakui ya. Tidak ada orang berakal yang bisa Anda bodohi, Pak. Percuma Anda koar-koar. Orang di sini orang berakal semua.
Betul, baca. Pertanyaan saya di Matius 15 ini, nasihat Yesus tentang datangnya nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai domba tapi sebenarnya dia adalah serigala. Itu maksudnya. Yang saya tanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini orang-orang Yahudi yang dinasihatkan oleh Yesus atau orang-orang Kristen? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang datang kemudian kepada orang Yahudi, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi selepas Yesus Kristus. Saya tanya, yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan Yesus, orang Islam atau orang Kristen? Tidak ada nabi yang diurapi. Saya tidak tanya selepas tentang Yesus nabi. Kristus. Malu dia. Saya tidak tanya tentang nabi. Yang saya tanya, yang datang kepada murid-murid Yesus nantinya orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen malu datang dia. kepada Yesus. Orang yang datang kepada orang-orang Yahudi angkatan pertama pengikut Yesus, orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen adalah orang-orang Yahudi juga. Nenek mau Yang kiper lah, menerima udah Yesus. tahu. Tanya apa, Jawab jawab pergi, apa. jangan cebok pakai air, pakai tangan gelap, habis itu kau cuci muka pakai tanganmu sendiri. Saya tanya, Yesus ketika berbicara di dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen? Salah soalnya. Loh, Yesus di situ bertemu, mengajar, menginjili orang Yahudi atau orang Kristen? Kristen itu apa? Apa arti Kristen itu pengikut Paulus. Salah. Kristen itu pengikut Kristus. Paulus Kristen di itu dalam pengikut Kristus. Paulus di dalam Korintus 11 nomor 1, Paulus juga Kristen mengaku itu bukan- Kristus. Kristen itu 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus juga mengaku Kristus. Kisah para pewarta 11 nomor 16, di Antioquia lah pertama-tama orang-orang pengikut Paulus disebut Kristen. Jangan kau menipu di sini, jangan nipu. Jangan menipu di sini. Di sini orang Siapa yang berakal semua. dari mana asal kata Kristen? Dari kata Kristen itu dari kata Kristos. Siapa yang beri kata itu? Paulus, Siapa Lukas. Salah. Balik belajar dahulu. Orang Yahudi, termasuk Paulus, masuk Lukas. Siapa yang mula memberikan gelar Kristus? Gelar Kristus itu Paulus. Salah, balik Lalu belajar siapa? dahulu. Lalu siapa? Balik belajar sejarah Lalu dahulu. siapa? Salah. Lalu siapa? Biar saya terangkan. Oke, Biar saya silakan. terangkan. Oke, baik, silakan. Kristen berarti pengikut Kristus. Sebelum Terus? gelar Kristen digunakan untuk pengikut Kristus, Oke. pengikut Kristus dipanggil pengikut jalan yang lurus. Oke. Bagi Kristen. Ya. Oke, baik. Nah, Jadi pertanyaan di saya. Antioquia- Saya udah paham. Belum, saya Belum. datang menjawab. Sabar. Oke, sabar. Tahan Oke. dulu tuh Jin. Oke. Jadi sebelum gelar Kristen itu digunakan untuk pengikut Kristus, mereka digelar pengikut jalan yang lurus. Iya. Oke. Yesus Dan pernah ke Antioquia. gelar Kristen ini bukan diberikan oleh Paulus atau orang Kristen sendiri. Gelar Kristen ini diberikan oleh orang-orang kafir yang ada ketika itu. Mereka memberikan gelar Kristen ini kepada pengikut-pengikut Kristus sebagai satu ejekan. Sebab Di mana mereka itu? lihat Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Di kota mana? Antioquia. Di kota mana? Antioquia. Yesus pernah ke Antioquia? Yesus sudah naik ke langit, sudah kembali ke surga. Kena kau kan? Tidak, Murid-murid saya pertama kali.
Giliran saya. Saya, Murid-murid saya pertama menjawab, kali. saya menjawab. Sudah. Itu Saya level. membetulkan. Sudah. Diam. Pengikut pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pertanyaan saya, siapa yang pergi ke Antioquia? Pengikutnya siapa yang ada di Antioquia? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Jawab. Pengikut Yesus. Kapan Yesus pergi ke Antioquia? Pengikut Yesus yang pergi, bukan Yesus yang pergi. Nah, sekarang pengikut siapa yang datang ke Antioquia itu ada 2 orang. Anda tahu siapa? Anda siapa? Paulus Siapa? Barnabas. Baik. Siapa? Hanya 2 orang saja di sana, Barnabas dan Paulus saja. Ya, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Barnabas dan Paulus, murid-murid Paulus ini disebut apa di sana? Murid-murid Paulus, Iya, disebut apa di mereka sana? pengikut Dipanggil? jalan yang lurus. Nenek Mukiper, nipu lagi. Nipu lagi. Mana ada pengikut Paulus? Nipu Tidak ada pengikut lagi. Paulus. Murid-murid siapa yang setahun di sana mereka bersama-sama dengan gurunya yang disebut Kristen? Siapa? Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Loh, saya tanya kepada saudara. Pengikut Kristus bukan dia ada di Antioquia saja. Mereka berada di banyak tempat. Setahun di Antioquia bersama dengan muridnya itu siapa? Pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang mengklaim dirinya Pengikut pengikut? jalan yang lurus. Nenek Mukiper. Sekarang saya tanya, yang datang sebagai guru dan sebagai nabi di Antioquia itu siapa? Saulus. Nah, Ya. setelah dia tinggal bersama di sana setahun dengan murid-muridnya digelari apa? Yesus di Kok Yesus Paulus. kau bawa? Kok Yesus? Yang pergi ke Antioquia itu adalah Saulus. Murid-murid Saulus lah setelah setahun bersama dengan gurunya Saulus, muridnya dipanggil apa? murid-murid Kristus. Oke. Iya. Berarti murid Saulus pertama kalilah dipanggil dengan ucapan Kristen. Jangan Anda ngadi-ngadi. Nah, sekarang kalau Anda Sebab memaksakan, Paulus adalah rasul. dengar. Paulus adalah rasul Kristus. Silakan. Barnabas adalah rasul Kristus. Silakan. Petrus adalah rasul Kristus. Silakan aja. Jadi- Ini kan serigala nyamar domba, silakan aja nggak apa-apa. Tadi kan Yesus sudah mengatakan Nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Udah kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus dan murid-murid Saulus. Kalau murid Yesus adalah Kristen dan Kristen ini adalah murid Yesus dan murid Paulus juga adalah Kristen dan Kristen ini adalah murid Paulus, sekarang mari kita uji. Murid-murid Yesus ibadah hari apa? Jawab. Murid-murid Paulus ibadah hari apa? Jawab. Kristen ibadah hari apa? Jawab. Hei. Masih ada otak, belum melelehkan otaknya semua, masih ada sedikit kan? Dia tanya, murid Yesus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Murid Paulus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Silakan. Baru Anda cocokkan diri Anda sekarang. Mampus. Yuk, jawab yuk. Murid Yesus ibadah hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagogi. Murid Paulus ibadah hari apa? Ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ibadah, saya tidak tanya itu, Ajaran wahai Paulus serigala. tidak Serigala berbulu bertentangan landak. Saya dengan tidak tanya ajaran itu. rasul-rasul lain. Saya tidak tanya Paulus itu, wahai tidak- serigala penipu. Saya tidak tanya itu, wahai iblis. Yang saya tanya, Paulus pengikutnya ibadah hari apa? Jawab. Woi. Paulus muridnya ibadah hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Hari matahari. Hari apa? Hari Hari apa? Ahad, Kalau hari tunjukkan Ahad ayatnya. itu hari apa? Hari apa? Hari Ahad tunjukkan ayatnya. Loh, Tunjukkan ayatnya. Orang nanya ditanya balik. saya tanya, pengikut Paulus itu ibadah hari apa? Hari Ahad.
Hari Ahad. Di Tunjuk mana dia ayatnya. beribadah? Di mana dia beribadah? Tidak, saya tanya hari Ahad kah? Tunjuk ayatnya. Lah, nggak usah lebay sekali kau. Jangan pura-pura bahlul otak kau itu. Sekarang saya tanya samamu. Nama rumah ibadahnya Yesus sinagoge atau Baitel, Baitullah atau rumah Allah. Sekarang orang-orang Kristen ibadah di rumah ibadah, nama rumah ibadahnya apa? Selama 100. Nggak dijawab. Udah. Saya jawab nih. Saya jawab. Udah. Sabar. Saya tidak Sabar, sedang jawab. ingin Anda menyanyikan lagunya Rhoma Irama. Saya minta Anda itu menjawab dengan akal sehat. Yesus ibadah di sinagoge bersama muridnya. Baitel. Kristen ibadah di sebuah rumah ibadah namanya gereja. Kalau rumah ibadahnya Yesus, begitu orang mau masuk, Sudah, boleh saya jawab? sabar. Sendal dibuka, sepatu dilepas, otak tak dilepas. Kalau rumah ibadah Ini- Kristen, begitu masuk, otak dilepas, sendal tidak Ini dilepas. tanya sendiri, jawab sendiri. Boleh. Makanya, kau jawab yang jujur. Jangan kau kayak Paulus. Saya Ini tanya tanya samamu. sendiri, jawab Saya sendiri. tanya samamu. Rumah ibadahnya Yesus bernama Baitel. Boleh saya Rumah ibadahnya Kristen namanya apa? Jawab. sendiri, jawab sendiri. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, ini masalahnya kalau tidak tahu sejarah gereja. Enggak Sejarah usah kau bangsa bahas Yahudi. sejarah. Biar Bahas saya- sejarah. Nah, ini masalahnya usah, bila nggak tidak usah, tahu nggak usah. sejarah. Kalau tempat ibadahnya Yesus namanya kandang domba. Tempat ibadahnya orang Kristen namanya kandang guguk. Gak usah kau bahas sejarah sama saya. Gak Boleh usah kau saya bahas jawab? sejarah. Gak usah kau bahas Boleh sejarah. saya jawab? Saya Boleh saya bertanya, jawab? jawab sesuai dengan Boleh. pertanyaan. Sebelum saya tendang kau di sini dengan tendangan putar, saya tanya samamu. Nah, Rumah ibadahnya orang Kristen namanya apa? Bang, Gereja. Gereja. Wahai perpanjangan tangan Dajjal. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya orang umat Yahudi. Kristen awal Hmm. beribadah di sinagoga juga. Ngaco. Ngaco. Kristen Tipologi, adalah tipologi. satu Di mute. dalam Udah. Tolong Terusin. guguk besar ini di mute. Dengarkan saya guguk, dengarkan saya guguk. Saya mulai kurang ajar samamu karena kau itu dialog tidak pernah mau jujur terhadap kebenaran. Guk, dengarkan saya guk. Guk, dengarkan. ada Guk, dengarkan saya. Terusin aja, Bang. Guk, Terusin dengarkan aja. saya. rasul. Guk, dengarkan saya. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Guk. Nah, Tak ada. biar kau menggonggong seperti apapun, guk, kau tidak akan pernah dengarkan. Kami tidak mau mendengarkan anjing, oke? Dengarkan saya, guk, dengarkan. Kau diam duduk yang cantik di situ. Diam, duduk yang cantik. Ingat data. Guk, ini tulang. Ini tulang. Terima tulangnya. Guk, itu tulang. Gigit dulu tulangnya, gigit tulangnya dulu. Kau diam. Orang Yahudi haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya anjing masuk ke kandang domba. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah bait suci atau bait El. Paham? Tak boleh orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangan kau nipu-nipu kau. Tak boleh, haram hukumnya. Paham sampai situ? Orang Yahudi ketika masuk ke rumah ibadah, mereka membasuh tangan, membuat wajah, membasuh kaki. Mereka melepaskan sepatu dan sendal. Itu baru masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Paham? Mereka harus bersunat dulu. Mereka harus mandi tahir dulu. Mereka mandi junub dulu. Baru masuk ke Bait El atau Baitullah. Nggak boleh masuk orang Kristen ke rumah ibadah. Nggak boleh. Boleh, haram hukumnya. Dipijak lehernya, diludahi matanya kalau ada mereka masuk. Oke? Nah sekarang Paulus mengatakan, aku diutus untuk menjadi rasul kepada orang Yahudi. Non-Yahudi. Orang-orang yang tidak bersunat. Di Antioquia,
kalaupun di situ mendirikan rumah tempat menyembah, maka rumah tempat menyembahnya itu segerombolan orang-orang berkulub yang masuk ke dalam, yang tidak ngerti mandi junub, yang masuk pakai alas kaki, yang tidak mau menggunakan mandi tahir, tidak membasuh tangan, wajah dan kaki. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah harus seperti umat Islam. Kalau kalian ya mau kau tiduri neneknya semalam, masuk gereja hari ini boleh. Itu kalau di tempat orang Yahudi tidak boleh. Paham ya? Orang yang ada nonotnya haram hukumnya masuk ke bait suci orang Yahudi. Baca kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, jadi kamu jangan nipu-nipu di sini. Pengikut Yesus adalah Yahudi, pengikut Paulus adalah Kristen. Antara Yahudi dan Kristen laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? Yang menipu dan tahu Tapi lucunya kan Bang Juma begitu Bang Juma kasih ini tulang. Dia bener loh. Pas dikasih tulang di mute gak dibuka-buka loh. Bang Yoma, kalau Oten ini masuk gereja lepas sendal apa lepas otak? Lepas otak. Oke, makasih. boleh, Lepas otak. boleh. Ya boleh. Ya, boleh. Iya. Beri ruang, jangan potong-potong. Ya. Silakan Jangan Anda kebiasaan buktikan potong-potong. bahwa rumah ibadahnya orang Yahudi milik Yesus itu boleh masuk orang yang bersunat. Silakan. Orang yang tidak bersunat, pemakan babi, boleh nggak masuk? Sunat hanya untuk Bukan itu, bukan bahas sunat. bangsa Israel. Berarti Israel orang non-Israel, harus berarti orang non-Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Udah, itu sudah mewakili tuh. Artinya, kau- artinya anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya domba. Udah. Aduh, potong lagi. Ya, Otakmu kawan lepas. itu Bagaimana jin. mau diskusi otakmu Belum lepas? lagi saya terang sudah potong-potong. Ya kan sudah kamu jawab. Kamu sudah jawab Iya. bahwa sunat itu untuk orang Yahudi, tidak sunat itu Baru untuk buka non-Yahudi. cerita sudah potong. Berarti rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang Kristen di dalam. Udah selesai. Kamu dia. Apalagi? Udah selesai. Ya, Aman dia. Udah, silakan kembalikan otaknya dulu, Cok. Yang dilepas tadi. Orang Selesai kita. Gak usah lagi Ya, diperpanjang. boleh. Gak usah lagi Ya. diperpanjang. Udah Saya persilakan Anda Mas- balikin dulu Apa? otaknya kembali, baru lanjut diskusi. Udah dibalikin? Udah dibalikin belum? Orang Kristen, umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Gereja Mana Kristen, ada. orang-orang Nggak boleh Yahudi yang nipu-nipu, dipimpin nggak oleh boleh. Yakobus, mereka Nggak boleh beribadat nipu-nipu, di nggak boleh. sinogia. Nggak boleh Apa nipu-nipu, Sinogia? nggak boleh. Jangan nipu, nggak apa. Nggak boleh nipu-nipu. Nggak boleh. Yang disebut Kristen itu Ada orang yang murid Yesus penyebutan. Kristus, dia orang adalah Kristen. bishop di Yerusalem. Syukran. Dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka beribadat di rumah sinogia, yaitu Sinogia. orang-orang Kristen Yahudi. Hmm. Jadi siapa Hmm. kata Kristen tidak boleh beribadat dalam Hmm. sinogia? Hmm. Kristen Hmm. awal adalah orang Yahudi. Biskupnya adalah Yakobus. Sehingga Salah. 135 Bang Handi AD. gimana sih? Salah mute. Dua Salah kali. mute gua. Bang Juma Bukan. itu Bang Handi salah pencet. Bang Juma di mute sama Bang Handi. Bang Juma. Jadi salah Bang Handi ya, bila bukan kata aku. Bukan Kristen aku Bang Udah. Handi. tidak boleh beribadat di Yakobus ini murid Yesus. ya. Oke. Yakobus ini murid Yesus kan? Betul? Dia adalah putra dari Zebedeus. Betul? Benar nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Teruskan. Benar Teruskan. nggak? Terusnya kau tahu apa? Tidak tahu. Jujur pula dia bilang tidak tahu. Teruskan. Apa kaitannya? Teruskan. Hmm. Yakobus ini masuk nggak dalam daftar nama murid Yesus? Masuk. Masuk. Yakobus ini kitabnya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian baru pun ada. Zaman Yesus sudah ada Perjanjian Baru.
Hmm? Yakobus ada tuh dalam perjanjian baru. Iya, yang saya tanya, pada zaman Yesus, apakah perjanjian baru sudah ada? Zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Berarti Yakobus tidak baca surah-surah Paulus? Yakobus adalah murid Yesus. Iya betul, dia bukan Kristen. Dia adalah penganut Taurat. Dia adalah Kristen. Dari mana Dia Anda adalah mengenal? Bishop Anda gereja mengatakan? Kristen di Yerusalem. Itu sejarahnya. Iya, saya tahu, ngerti saya. Sekarang Jadi permasalahannya, bagaimana kamu kata dia? sekarang permasalahannya adalah, boleh tidak orang-orang Yahudi satu tempat ibadah dengan orang Yunani? Boleh tidak? Boleh. Hah? Mereka Di mana? beribadah beribadah bersama-sama di rumah-rumah, tidak masalah. Nah, di rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak? Itu saya perlu periksa. Berarti belum periksa. Belum diperiksa. Ya. Nggak boleh dah. Kalau tidak boleh pun tidak ada masalah. Ya, Apa masalahnya? itulah bukti bahwa Tidak ada masalahnya. Yakub ini bukan murid, bukan Kristen. Yakub ini. Yakobus adalah Kristen. Ya, kalau Yakobus Tahukah itu maksud bahasa Yunani. Kalau yang Anda maksud Yakobus itu bukan Yakub murid Yesus berarti. Aduh. Tahukah maksud Kristen? Lah, apa sih maksud Kristen? Masuk Kristen? Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia. Orang pemakan babi, penyembah Yesus, tidak bersunat, ibadah minggu. Petrus sendiri mengatakan dia Kristen. Ada ayatnya. Petrus itu bukan untuk Kristen. Belajar lagi. Petrus sendiri mengatakan dirinya Kristen. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada ayatnya. Di mana? Ayo. Ada ayatnya. Di mana? Saya boleh buktikan, ada ayatnya. Boleh. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Betul. Nah, Or. apakah Betul. kemudian Petrus sampai ke Roma? Sampai Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia ke sana? Petrus Hmm. dia melihat satu penglihatan. Jangan bezakan orang-orang bukan Israel dengan orang-orang Israel. Dasar. Dia Sekarang lihat begini. satu pembezaan. Sekarang begini, Saudara Jangan Trud, bezakan. Ada Trud, mimpi, saya ada sedikit lagi nih. penglihatan. Trud, Ah. saya sedikit lagi nih. Trud, saya tanya sama saudara. Hmm. Saya tanya sama saudara. Petrus ini murid Yesus kan? Betul, Diutus kepada orang-orang yang bersunat, bukan? betul. Nah, sekarang kalau Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat, adakah kemudian jemaat Kristen yang berkumpul dalam satu gereja semuanya bersunat di Roma? Iya, cukup. Kalau mereka berkumpul tidak ada masalah. Tidak bisa, karena orang-orang Roma dilarang bersunat. Sedangkan Petrus Tidak ada masalah. sementara Orang- Petrus diutus untuk Orang orang yang Yahudi bersunat. Kristen dengan bukan Kristen, Oke. Yahudi Kristen dengan Ini Yunani terakhir. Kristen berkumpul tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya pamit asar. Yesus berkata, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala ini, ketika dia menyamar seperti domba, dia kelihatan dari luar seperti pengikut Yesus, atau kelihatan dari luar seperti pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau ingin pergi kepada Nabi Muhammad. Fokus kepada Alkitab saja. Iya, saya tanya kepada saudara. Saya tidak mau menyeberang jauh. Oke, ini kita berbicara mengenai Islam dan Kristen. Yang menyamar seperti domba ini adalah serigala. Serigalanya ini mirip Bani Israel atau kemudian mirip umat Islam.
Ada juga yang mirip Bani Israel. Oke, sekarang agama apa yang mirip Bani Israel, mirip agama Yahudi di luar daripada Yahudi? Apa soalannya? Apa soalannya? Ini kan serigalanya menyamar. Ini serigala supaya ketahuan terlihat dari luar seperti domba, betul? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ada dua domba nih, dua domba. Dombanya yang satu kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam tetap domba, betul? Iya, Nah, betul. domba yang satu ketika kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam adalah serigala. Betul. Betul. Nah, untuk membedakan domba mana yang asli dan mana yang palsu, kita lihat apanya? Dari buahnya, Dari buahnya, ajaran-ajarannya, dari ajaran-ajarannya. adakah ajaran-ajarannya Oke. bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Oke. Kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, Oke. kalau dia mengatakan ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus, itulah serigala berbulu domba. Bukan begitu, Iya. bukan begitu. Yang dimaksud serigala Kalau- domba, dengar. Yang dimaksud Bukan serigala, Paulus. dengar. Saya Yang tahu dimaksud, kamu mau kaitkan itu dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. dengar. Monyet, dengar saya. Yang dimaksud serigala adalah bukan domba yang tampil seperti domba. Maksudnya, bukan Bani Israel tampil seperti Bani Israel. Maksudnya, bukan pengikut Yesus tampil seperti pengikut Yesus. Maksudnya, bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Maksudnya, bukan penganut Taurat ngaku-ngaku penganut Taurat. Artinya, inti dari kesemua ini adalah orang di luar Yahudi yang bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, ngaku pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Silakan. Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus, Iya. di luar Yahudi tidak ada apa-apa kaitan dengan soalan kita. Memang banyak, memang banyak orangnya. Memang ada orang-orangnya. Nabi Kamu palsu tahu mengatakan, kan? Nabi Biar saya palsu terangkan. Nabi palsu ini punya murid, punya pengikut, di mana pengikut-pengikutnya adalah bukan Yahudi, tapi pengikut-pengikutnya mengaku pengikut Yahudi. Itu siapa? Siapa? Bukan. Siapa? 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 Saya tidak tahu. Tidak ada siapa. Siapa? Adakah itu Kristen? Lah, sekarang Kristen ini Yahudi atau bukan? Kristen adalah pengikut Yesus. Kristen Oke, tidak ada kaitan bagus. dengan bangsa. Bagus. Sekarang Kristen saya tidak tanya, ada kaitan dengan pertanyaan bangsa. saya, Kristen ini Paulus- Yahudi atau bukan? Petrus sendiri katakan Saya dirinya tanya, Kristen. Kristen pertama kali itu di Roma, Vatikan. Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kaitan. Jauh mulai. sekali pergi kepada itu. Mulai. Belum Kristen ada pertama cerita kali. Vatikan. Kristen Nama Vatikan pertama bila kali. timbul. Kristen itu pertama kali asumsi. adalah Katolik. Sekarang saya tanya, Katolik ini Yahudi atau bukan? Itu asumsi bodoh. Saya tanya, Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Petrus adalah orang Jangan Yahudi. bawa-bawa murid Petrus Yesus. mengatakan Jangan dia bawa-bawa adalah murid Kristen. Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Saya tanya. Petrus adalah pendiri gereja. Saya tanya. Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan adalah pengikut Yesus. Terserah. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kepentingan Yahudi atau bukan Yahudi. Saya Yesus datang tanya untuk lagi, semua saya ulang lagi. Vatikan ini Yahudi atau bukan? Pendiri Vatikan ialah Petrus.
Dia adalah Yahudi. Saya tidak tanya itu. Petrus tidak mungkin karena dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Di dalam Pendiri pengajaran gereja Paulus, Roma adalah Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk Yahudi, bukan untuk Vatikan. Sekarang pertanyaan saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Jawab, buka mute-nya. Jawab. Buka mute-nya. Pura-pura diem gitu. Iya, iya. Jawab saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan dia bukan bangsa, dia adalah meliputi seluruh bangsa dunia. Saya ulang lagi, Vatikan Romawi, pusat kekristenan Katolik, agama Kristen di luar Yahudi pertama kali. Saya tanya, Roma, Vatikan, apakah Yahudi atau bukan? Jawab. Soalannya salah. Vatikan bukan bangsa. Dia tidak terikat kepada apa-apa bangsa. Dia adalah... Jawab saja. Vatikan Roma ini, bangsa Roma ini, apakah mereka Yahudi atau bukan? Soalannya salah. Oke, saya betulin. Soalannya salah. Saya betulin. Bangsa Romawi ini saya betulin. Bangsa Romawi ini apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi tidak ada kaitan dengan Kristen. Saya ulang lagi. Kristen tidak ada kaitan dengan Bangsa bangsa. Romawi apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi bangsa apa? Adakah bangsa Romawi? Masih ada? Ya Karim. Bangsa Romawi, bangsa apa? Saya ulang Bangsa Romawi lagi. bila? Saya ulangi lagi. Apakah bangsa Romawi ini sama dengan bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi ketika zaman Yesus, ketika sebelum Yesus, bukan Yahudi. Nah, Tapi kalau itu tidak ada kaitan dengan Vatikan. Vatikan baik, bukan Romawi. baik. Vatikan adalah Dengarkan saya. meliputi semua bangsa. Saya sudah jawab. Dengarkan Nah. saya. Romawi Pertama- ketika zaman Yesus bukan Dengerin Yahudi. Itu dulu. betul. Di sini ada serigala nyamar domba. Ada non-Israel nyamar Israel. Kristen pertama kali itu di Vatikan. Namanya Katolik. Agama di luar agama Yahudi yang pertama kali mencuri kitabnya Yahudi namanya Katolik. Yang pertama kali menggunakan kitabnya orang Yahudi adalah Katolik. Paham ya? Nah, sekarang Katolik ini apakah Bani Israel? Bukan. Kalau begitu, kenapa ada kitabnya Bani Boleh Israel? jawab? Kenapa ada Boleh kitab? jawab? Oke, apakah Katolik jawab? ini adalah Bani Israel? Jawab. Saya membetulkan satu. Kristen bukan bermula di Romawi, bukan bermula di Antioquia. Kristen bermula sebaik Yesus bangkit daripada kematian. Pada saat itulah Kristen bermula. Oke, pengikut Pengikut Kristus. Pertanyaan saya, pusat Betulkan Kristen itu. hari ini di mana? Pusat kekristenan Kristen Katolik. bermula Pusat pada kekristenan saat Katolik Yesus sekarang ini di bangkit mana? dari- Pusat kekristenan Katolik sekarang di mana? Vatikan. 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 Orang-orang di Vatikan sana itu Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani ada Israel atau bukan? Ada Israel, ada bukan Israel. Oke, ada Israel, ada bukan Bani Israel. Apakah kemudian orang-orang Roma ini memiliki kemudian legalitas standing untuk menggunakan kitabnya Nabi Musa? Ya, mengapa tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kitabnya Nabi Musa untuk orang Roma atau untuk seluruh bangsa itu tertulis di mana? Yesus sendiri mengatakan itu. Saya tidak tanya Yesus.
Kitabnya Nabi Musa yang saya tanya. Kitab Taurat untuk non-Yahudi itu tertulis di mana? Sebab Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24:44, segala-gala mengenai aku tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saya tidak tanya itu penipuan itu tak ada, itu bohong, bohong. Ada Lukas, ayatnya. iya, Lukas Ada ayatnya. 24, iya saya bacakan. Lukas 24 nomor 44 454. Ada tertulis tentang aku Mesias, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Taurat, tapi tidak ada di Taurat. Sampai gigi saudara habis, permisi satu persatu, tidak akan Anda temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu data kebohongan. Itu tidak ada tuh. Ada. Tolong tunjukkan di dalam Ada. Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Yesus mengatakan Taurat, Iya, kitab saya tanya. nabi-nabi. Saya Tidak. tanya. Saya jawab. Beri Ya, masa saya silakan. menjawab. Silakan. Jangan terburu-buru. Silakan. Jangan kebiasaan terburu-buru. Beri masa. Silakan. Berdiskusi. Udah, nggak usah ceramah, nggak usah khutbah, nggak usah menjawab. Gak usah khutbah. Bagi kami tidak ada waktu untuk mendengarkan penipu. Oke. Syukur Anda tidak diklik dari sini. Dari tadi Anda Jawab. nipu. Saya Jawab. jawab. Yang Yesus mengatakan ada tertulis mengenai aku dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Jadi Nomor- Roma tanyakan di nomor mana 4 Yesus. nanya. Nomor 4 nanya baca. Iya. Saya jawab. Hmm. Di mana tertulis bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, Di mana di Taurat? tanda Yunus. Dia Yunus itu Taurat atau bukan? Hei, lempari juga ini nanti batu tawas ini. Yunus itu kitab nabi-nabi. Saya Yesus tanya di Taurat. Yesus mengatakan Taurat. Nah, Taurat kitab di mana di Taurat? nabi-nabi Taurat, dan Taurat. Mazmur. Di Taurat mana di Taurat? Tunjukkan. Yesus mengatakan Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Mazmur. Nah, di Taurat Jadi, ada enggak? dalam kitab Yunus, Di Taurat ada enggak? nubuatan Di Taurat ada enggak? dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Yesus mengatakan ada tertulis Saya ini udahlah. mengenaiku dalam Di kitab Taurat nabi-nabi. ada enggak? Di Taurat ada enggak? Lain ditanya, lain dijawab. Apa Yesus katakan? Apa Yesus Taurat, katakan? di Taurat. Taurat. Saya tanya. Nabi-nabi Oke. dan Mazmur. Ya, nah, di Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Di Taurat ada tidak? Taurat saya tidak tahu, tapi nabi-nabi ada. Dalam nabi-nabi ada. Di Taurat ada. Taurat saya belum periksa, tapi nabi-nabi ada. Mazmur ada. Dalam nabi-nabi ada. Iya, Mazmur ada. Dalam Mazmur ada mengenai nubuatan-nubuatan lain. Ada mengenai Jangan pakai nubuatan-nubuatan jurus lain. setan. Di dalam Mazmur tak ada. Di dalam kitab Ada. Yunus Anda katakan ada. Ada. Oke, mari kita uji. Silakan, tunjukkan. Tanda Yunus, Yesus sendiri mengatakan. Ya, itu tanda untuk penjahat atau orang benar. Tanda mengenai kematiannya, Iya, itu tanda untuk kebangkitannya pada penjahat. hari ketiga. Itu penjahat untuk penjahat atau apa? Penjahat apa? Ya, itu Jelaskan. tanda untuk penjahat, orang jahat, angkatan jahat atau apa? Penjahat, bukan itu untuk Yesus. Iya, saya tahu. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Itu adalah mengenai Angkatan? kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Coba jelaskan, apa yang kamu paham mengenai tanda Yunus? Anda nyerah? Iya, tidak. Saya Loh. mau tengok. Anda nyerah dulu dong. Gimana? Tidak menyerah. Loh, kalau tidak nyerah saya tanya nih. Kristen Saya tanya nih. cukup memahami Tunggu tanda dulu. Yunus itu adalah kematian, kebangkitan Dan itu adalah Yesus pada tanda hari untuk ketiga. dan itu tanda untuk Kematian dan kebangkitan Yesus pada hari itu ketiga. tanda apa? Penggenapan tanda kematian dan kebangkitan Yesus Lari pada hari ketiga. kemana-mana.
Lari Sama kemana-mana. sama seperti Yenus dalam perut ikan selama 3 hari. Iya, saya Yesus tanya. pun berada dalam Iya, perut saya bumi selama dengarkan 3 saya. hari. Itulah penggenapan kematian Saya dan kebangkitan tanya. Yesus Saya yang tanya. Jumat minta. Saya tanya, tanda Yunus ini adalah tanda yang diperuntukkan untuk siapa? Angkatan? Angkatan? Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan tanda Yunus ini kepada angkatan? Kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda. Iya, maka Yesus Kepada memberikan angkatan tanda. jahat yang Oke, meminta tanda. angkatan jahat. Ya, Berarti, betul. nah Kepada berarti, angkatan jahat Ah. yang meminta suatu tanda oke, mengenai dirinya. bagus. Berarti bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga ini adalah tanda untuk angkatan. Untuk pengetahuan mereka. Mulai lagi. Lari lagi, ang eng ong. Tanda Yunus ini diberikan oleh Yesus sebagai hadiah kepada angkatan Pelajaran kepada angkatan jahat yang meminta suatu tanda. jahat. Kepada Baca angkatan ayatnya. jahat. Kepada angkatan Baca ayatnya jahat. secara Tunggu dulu. keseluruhan. Berarti tanda-tanda itu diberikan kepada angkatan jahat. Bagus. Orang Ya. Kristen menjadikan tanda ini sebagai bukti apa? Kebenaran. Bukti kebenaran banyak, bukan itu saja. Berarti Yesus Kristen masuk dalam golongan angkatan? Kristen pengikut Yesus. Mulai lagi. Kristen. Salah Angkatan pemahaman jahat. kamu. Dengar, sebelum saya masuk ke dalam data, saya minta jujur dulu. Baca Yesus- ayatnya, Yesus konteksnya. memberikan Angkatan Begini. jahat. Begini, saudara Truth. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ada tugu. Dengar dulu, sabar dulu. Otakmu belum mampu mengalahkan saya. Sabar dulu, sabar. Otakmu belum mampu, masih jauh kali. Yesus memberikan sebuah hadiah kepada penjahat. Oke? Anggaplah dikasih tugu. Tugu didirikan di sini. Tugu ini sebagai tanda kepada si jahat. Orang-orang yang datang memberikan sesajen, memberikan penghormatan kepada tugu tersebut, itu pasti keturunan angkatan pertama, angkatan jahat. Benar gak? Benar tidak? Teruskan. Oke. Teruskan. Nah, sekarang begini. Orang-orang yang datang kepada Yesus, yaitu ahli Taurat. Di situ dikatakan beberapa, tapi bukan semua ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus. Apa kata dia? Ini udah panggil guru nih. Dia katakan apa? Rabam, kata Yesus. Kata mereka. Rabam, Rabi, kata dia. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa jawab Yesus kepada mereka? Angkatan jahat ini adalah angkatan yang tidak setia untuk menuntut sebuah tanda. Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Saya ulang. Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini kira-kira angkatan jahatnya ini siapa di sini? Yang mengimani Yesus 3 hari 3 malam dibawa di dalam perut bumi. Ini siapa nih? Kristen masuk tidak golongan ini? Masuk tidak? Itu sebelum atau selepas penyalipan? Nah, tadi katanya Kristen pengikut Yesus. Tidak, Tadi katanya Kristen itu adalah bukan Vatikan, bukan Romawi. Kristen adalah pengikut Yesus yang mula-mula bersama dengan Yesus sampai bawa-bawa Yakobus, sampai bawa-bawa Petrus. Kok sekarang itu penyaliban udah selesai atau belum selesai? Kok jadi begitu, Paman? Jangan akal-akalan sama saya.
Saya tanya, ini tanda Yunus, angkatan jahat dan orang yang tidak setia, apakah ini termasuk orang Kristen atau tidak? Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu adalah orang Yahudi juga yang pertama kali tinggal di sana, bukan di Vatikan, bukan di Romawi. Oke, berarti Anda masuk dalam golongan mana nih? Golongan angkatan jahat. Kalau kita ingin membuktikan, saya tanya, apakah Kristen percaya tentang 3 hari 3 malam di bawah perut bumi, dalam perut bumi? Percaya atau tidak? Angkatan jahat itu belum Kristen lagi. Dan belum berlaku penyalipan lagi. Selepas berlaku penyalipan, sabar. Jangan tergoncang. Biar saya jelaskan. Orang yang tak berakal bisa Anda kibulin. Sekarang giliran muncul ini angkatan jahat masuk dalam kategori Kristen. Oh, kami tidak percaya. Sekarang Anda percaya enggak ini? Saya tanya dulu. Boleh. Anda boleh mengatakan Kristen tak ada waktu itu. Tapi saya tanya, sebagai Kristen Anda percaya enggak ini? Tanda Yunus ini Anda percaya tidak? Selepas berlaku penyalipan, Saya tidak peduli. Anda percaya tidak ini? percaya selepas berlaku penyalipan, murid-murid Yesus juga percaya. Oke, Anda percaya. Ini tanda diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi yang tidak angkatan jahat. mempercayai Yesus sebagai Angkatan jahat Mesias. kan? Angkatan jahat kan? Ya, Nah, sekarang yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga orang Farisi atau orang Kristen? selepas kejadian itu betul-betul berlaku, ramai orang-orang Farisi yang bertobat dan menjadi Kristen. Oke, berarti tanda Yunus ini ditelan sebagai pil pahit oleh Kristen. Betul atau tidak? Itu berita gembira, bukan pil pahit. Itu kabar sukacita. Tadi Yesus mengatakan Kebangkitan tanda Yesus Kristus itu adalah kabar sukacita. Ini tanda diberikan Yesus sebagai tanda kepada angkatan jahat dan kepada angkatan tidak setia. Betul? Betul, orang-orang Farisi yang menolaknya. Oke, baik. Sekarang tanda 3 hari 3 malam ini dipercaya oleh komunitas Yahudi atau dipercaya oleh orang Kristen? Selepas itu berlaku, ramai orang-orang Farisi yang menjadi Kristen. Oke, berarti ini dipercaya oleh orang Kristen, betul? Pengikut-pengikut Yesus, Kristen, betul? Iya. Berarti tanda jahat ini digenapi oleh siapa? Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda Sekarang saya jahat. tanya, tanda Yunus yang menyebutkan bahwa angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Itu tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Bukan tanda jahat. Sabar, jangan tergoncang. Tapi tak ada rokok. Sesedih-sedihnya film India. Lebih sedih habis makan tak ada rokok. Kesian Zuma, kepanasan. Jadi tanda angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Zuma punya uja-uja bertaburan sudah. Angkatan Tanda jahat ini digenapi oleh siapa? Kata siapa itu tanda jahat? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Tidak ada tanda diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sekarang yang mengimani tanda Yunus ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen? Bagus, udah selesai kita ya. Berarti Yahudi Kristen adalah menurut Yesus. Kristen. Berarti Kristen Kristen adalah menurut Yesus. Kristen. Berarti Orang-orang Kristen menurut Yesus. Berarti menurut Yesus Kristen ini angkatan jahat Orang-orang Yahudi yang menerima Kristus adalah Kristen. Berarti Kristen ini menurut Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Nikodemus menjadi Kristen. Sedih-sedihnya nonton film India, lebih sedih habis makan tak ada rokok kawan. Kepanasan sudah. Ya udah, Hujan-hujannya bertaburan. Udah selesai ya. Udah selesai ya. Penggenapan angkatan jahat itu dipenuhi oleh agama Kristen. Kristen. Kol Alkitab. Udah selesai. Itu udah selesai. Vatikan adalah non-Yahudi yang nyamar Yahudi.
Katolik Rumah adalah konyol di rumah non-Yahudi room sendiri. yang nyamar sebagai Yahudi. Sekarang kita tanya Yahudi, wahai Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, wahai imam-imam rabi-rabi Yahudi, siapakah agama di luar Yahudi yang nempel-nempel kepadamu? Kristen. Dah selesai. Tugas saya udah selesai, Yahudi Bang. Mesianik adalah Udah Kristen. cukup, udah. Tugas saya Yahudi udah Mesianik selesai. adalah Kristen Kristen. adalah serigala, Kristen Ya. adalah angkatan jahat. Udah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lanjut, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.